kuduskan tempat ini, untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini, untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pantas kita bersama menjadikan puji syukur kepada Tuhan karena kita bersama-sama bisa berkumpul di area ini. Mungkin ini adalah pertama kalinya kita berkumpul bersama-sama di area ini beribadat. Apalagi ibadahnya adalah istimewa, peletakan batu pertama. Karena sebelumnya nggak ada. Jadi sungguh bersyukur kita masih dalam suasana tahun baru. Hari ini adalah hari yang keempat dan kita masih dalam minggu yang pertama. Dan hari ini juga menjadi hari istimewa untuk kita warga Kuskupan Agung Jakarta, di mana pada hari ini akan dibuka tahun jubileum sekaligus pemberkatan pintu suci atau Porta Santa. Jadi baik di pusat Kuskupan yaitu katedral maupun di gereja-gereja paroki akan mengadakan hal yang sama, di mana tahun ini menjadi tahun rahmat, tahun sukacita yang dikenal juga dengan tahun Yobel. Maka kalau kita mencoba untuk menempatkan acara kita peletakan batu pertama ini, memang di satu sisi panitia bersama dengan dewan mencari-cari tangga mana yang cocok, sana sini sana sini, tapi toh akhirnya jatuhnya pada hari ini. Dan mungkin ini memang sudah menjadi kehendak Tuhan, supaya di dalam usaha kita untuk membangun ruang serbaguna di area ini ditempatkan dalam tahun rahmat, tahun sukacita. Dan ini juga diharapkan bahwa selain kita di dalam membangun, menyelesaikan ruang serbaguna ini dengan penuh sukacita yang disemangati dan didukung oleh seluruh umat, bahkan seluruh dunia, karena dalam tahun Yobel, sehingga proses pembangunan nanti lancar dan cepat selesai, dan akhirnya ruangan itu juga bisa digunakan oleh umat kita yang ada di sini, maupun mungkin juga umat dari tempat lain seandainya mau menggunakan di sini, tentu boleh dengan syarat-syarat tertentu. Dan akhirnya juga lewat ruang serbaguna ini juga menjadi tempat untuk berkumpul, untuk bersukacita, dan terutama bagaimana orang mengalami persatuan di antara sesamanya manusia, tetapi juga terutama persatuan dengan Tuhan. Maka marilah kita bersama-sama menyiapkan hati kita di dalam perayaan upacara peletakan batu pertama ini dengan hening sejenak. Kita menyadari akan segala kelemahan dan keterbatasan kita, dan karena itu mari kita mohon ampun kepada Tuhan, sehingga dengan hati yang bersih kita serahkan seluruh rencana-rencana kita, segala kegiatan dan proses pembangunan kita kepada penyelenggaraan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa
dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber segala berkat, pada hari yang membahagiakan ini, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau berkenan memperhatikan dan menjawab setiap keinginan hati dan permohonan kami. Pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang saat ini hendak memulai pembangunan ruang serbaguna Gereja Stella Maris Roti Fluid ini. Semoga setiap batu yang diletakkan dan ditata menjadi simbol harapan dan komitmen umat untuk bertumbuh dan berkembang sebagai gereja yang memasyarakat. Kami serahkan seluruh usaha pembangunan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dengan harapan agar selalu melalui segala upaya yang kami lakukan, nama-Mu semakin dimuliakan dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Kita nyanyikan sebelum masuk bacaan Injil lagu nomor 1, Sungguhlah Indah Rumah-Mu Tuhan. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Engkau beri sarang. Alangkah ku rindu indah di rumah-Mu. Sorak dan sorai bagi-Mu. Bahagialah yang senantiasa datang ke rumah-Mu. Lembah tangis mengalirkan rahmat serta kuasa-Mu. Langkah makin gagah, tiada pernah lelah. Tuhan menyambut datangnya. Tuhan bersamamu Dan bersama roh-Mu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kita membaca Injil Matius bab 7 ayat 21 sampai dengan 29. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah Aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian, pembuat kejahatan. Setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, supaya Bapak Ibu enak, tidak terlalu mengleng ke kiri, nanti sakit leher, maka saya bergeser. Sehingga saya juga tidak sakit leher kan, miring-miring. Dan inilah enaknya kalau tempatnya luas, sehingga bisa bergeser kanan kiri. Tapi kalau yang dijadikan meja altar digeser lagi ke sini, kerjanya lebih berat, karena mesti angkut yang lain juga, pot-potnya diseret juga. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dari sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama, kita diajak bersama-sama di dalam usaha untuk membangun ruang serbaguna di sini, dan juga nanti untuk merenovasi atap di Gedung Pastoral 1 Golgota di sana. Itu semuanya kita tempatkan dalam kerangka sebagai orang-orang yang percaya. Kita sebagai orang-orang beriman. Maka seperti di awal dalam bacaan Injil tadi, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi bagaimana iman itu bukan hanya hidup di dalam hati, di dalam pikiran kita, bahkan menjadi penyemangat, menjadi daya dorong, menjadi api di dalam perjalanan kehidupan kita, tetapi juga menggerakkan tubuh kita untuk bertindak. Dan karena itu ketika ada orang yang semacam protes, tadi dikatakan bahwa Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu, mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu? Ada tindakan-tindakan, tetapi nampaknya tidak didasarkan pada iman, pada kepercayaan kepada Tuhan. Maka Tuhan sih katakan, saya tidak mengenal kamu, hanyalah engkau. Jadi pengenalan kita, kepercayaan kepada Tuhan, itu bagaimana sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita, lewat sikap, tutur kata, dan perilaku kita. Maka apapun yang diajarkan oleh Tuhan, sabda kehendaknya, itu bukannya kita dengar, bukan hanya membuat kita pandai berbicara, tetapi bagaimana sabdanya itu juga membentuk diri kita, bahkan mempengaruhi segala sikap, karakter, watak kita. Dengan demikian maka kita bisa katakan bahwa sabda Tuhan itu mendarah daging di dalam diri kita masing-masing. Dan karena itu kemudian kita sebagai orang-orang yang mempunyai iman kepercayaan seperti itu diibaratkan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu, sehingga ketika datang banjir dan lain sebagainya, dia tetap kokoh berdiri karena dibangun di atas fondasi yang kuat. Nah, begitu pula kehidupan kita. Kehidupan kita kalau kita bangun atas dasar fondasi yang kuat, yaitu sabda Tuhan sendiri, iman kepercayaan itu kepada Tuhan, maka kita juga akan menjadi orang-orang yang kuat, menjadi orang-orang yang militan, yang tidak mudah terombang-ambingkan
oleh situasi, oleh keadaan, oleh tantangan-tantangan, godaan-godaan, bahkan oleh pengalaman-pengalaman yang pahit pun, pengalaman-pengalaman yang membuat orang menderita, orang tetap komit bahwa aku sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, tetap mau berserah diri pada penyelenggaraan Tuhan, dan juga mau hidup seperti yang Tuhan ajarkan. Maka gedung yang kita akan bangun, ruangan serbaguna ini, nah ini sudah dibangun di atas bangunan yang sudah ada, jadi pengembangan. Dan selama ini gedung ini aman-aman saja, dan sejak dibangun, diresmikan tahun 2016, sepertinya sudah enggak kebanjiran lagi, karena air juga takut ini sudah tinggi, ngapain aku datang ke sana, mungkin gitu ya. Tapi ya puji Tuhan, tentu kita tidak ingin banjir, karena kalau banjir ya kita susah, seperti yang baru-baru di Muara Baru, Muara Angke kebanjiran, beberapa saudara-saudari kita mengalami kesusahan di sana. Tapi bagi selama ada di sini, saya juga 3 tahun lebih berada di sini, merasanya juga ya enak, nyaman. Ketika bus lewat, tronton lewat, saya juga tidak merasa digoyang-goyang. Itu berarti memang kuat bangunan ini, di atas fondasi yang kuat. Nah begitu pula ruang serbaguna yang nanti akan dibangun juga akan kuat, dan terutama bisa mengungkapkan kekokohan, kekuatan iman dari seluruh umat yang ada di sini, sehingga nanti ruangan yang bagus yang bisa digunakan dengan aneka macam keperluan itu sungguh-sungguh menjadi ungkapan iman kita, sehingga dengan bangunan-bangunan yang ada di kita dan juga yang akan kita tambahkan di tempat ini justru mengungkapkan iman yang hidup di paroki Pluit ini, sehingga kita sebagai satu umat, satu paroki, kita juga semakin bersatu, semakin guyup rukun, saling mendukung dan menunjang di dalam yang menghayati kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tapi juga di dalam usaha-usaha, termasuk di dalam usaha pembangunan ini, kiranya juga nanti semakin dilancarkan justru karena didukung oleh seluruh umat yang ada di paroki ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah sekarang kita berarak menuju ke tempat pemberkatan batu pertama dan peletakan batu pertama di bagian sebelah sana. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama. Kami mengundang Ketua Panitia Ibu Catherine, Pak Edi sebagai wakil, Pak Agus Jaya mewakili Dewan Paroki, dan juga Pak Edward mewakili tim teknis, dan juga kita semua diwakili oleh Pak Edward. Silakan Pak, Pak Sureto tadi. Ini ada di belakang Pak. Pertolongan kita demi nama Tuhan yang membuat langit dan bumi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon, pandanglah akan kami hamba-hambamu yang lemah ini, yang mulai melaksanakan karya pembangunan ruang serbaguna dengan memohon berkat dan restu.
Semoga dengan upacara peletakan batu pertama ini yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami memulai usaha pembangunan ini bagi keluhuran nama-Mu. Dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaan kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi kesejahteraan kami dan lingkungan kami, baik jasmani maupun rohani. Semoga Engkau memberkati setiap langkah kami dalam pembangunan ini, agar semua yang terlibat diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberhasilan. Kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan seluruh proses pembangunan ini. Dan kami mohon semuanya ya Bapa, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, kita akan memulai peletakan batu pertama ini. Kita mulai dengan Pastor Siswanto. Silakan Pastor Paroki. Ya, Pastor sudah mulai meletakkan semen pertama dan akan memulai dengan meletakkan batu bata yang pertama. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pastor Siswanto. Dilanjutkan dengan Pastor Reponata. Pastor silakan. Baik, batu bata yang kedua. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Repo. Kita lanjutkan Ibu Ketua Panitia, Ibu Catherine Wijaya. Baik, terima kasih. Batu yang ketiga oleh Ibu Ketua Panitia kita lanjutkan Pak Jimin sebagai Wakil Ketua dari Panitia Pembangunan ini. Silakan Pak Edi. Terima kasih Pak Edi. Kemudian kita lanjutkan dengan Pak Agus Jaya. Boleh sebelah. Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita lanjutkan dengan Pak Edward. Oke, mari kita beri tepuk tangan, puji Tuhan. Peletakan untuk batu pertama di sini, diawali yang di sini kita. Oh, 7 sakramen mewakili satu lagi. Silakan. Semen, ambil batu.
Sorry, ingat, Mbak, temannya dulu. Ya, akhirnya 7 batu bata melambangkan 7 sakramen, begitu Pastor? Puji Tuhan, kita sudah melaksanakannya. Pastor, masih ada satu lagi sebagai simbolis ini untuk apa istilahnya, membobok dinding untuk memulai yang berikutnya nanti. Warga. Dalam nama Yesus, akhirnya. Oke, puji Tuhan, terima kasih Pastor. Sudah. Ini simbolis saja, simbolis. Mari kita kembali, kita akan melanjutkan ibadah kita. Kita akan lanjutkan dengan doa umat. Mari saya undang Bapak Ibu semua, kita kembali. Bapak Ibu yang terkasih, Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami, umat paroki Stella Maris, sehingga pada pagi hari ini bisa mengadakan groundbreaking sebagai langkah awal pembangunan ruang serbaguna Gereja Stella Maris. Untuk itu ya Bapa, dengarkanlah ungkapan hati dan doa-doa kami umat-Mu bagi pembangunan ruang serbaguna Gereja Stella Maris. Ya Bapak, kami mohon semoga pembangunan ruang serbaguna dari Gereja Stella Maris ini menjadi kemudian hari dapat menjadi tempat dan sarana pertumbuhan iman umat di paroki kami ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pekerja yang terlibat di dalam pembangunan ini, Allah Bapa yang Maha Pemelihara, kami berdoa bagi semua pekerja yang terlibat dalam pembangunan ruang serbaguna Gereja Stella Maris. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, dan keselamatan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Semoga setiap batu yang mereka letakkan menjadi simbol harapan dan semangat untuk masa depan yang lebih baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi panitia pembangunan, Allah Bapa yang penuh kasih, kami berdoa pula bagi panitia pembangunan ini yang telah bekerja keras sejak awal direncanakan sampai pada pelaksanaan hingga selesainya nanti. Kami mohon Engkau melindungi dan memberkati dalam perjalanan hidup dan usaha mereka, secara khusus untuk pembangunan ruang serbaguna ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi umat paroki Pluit, Allah Bapa yang Maha Penyayang, kami juga berdoa untuk seluruh umat paroki Pluit Gereja Stella Maris. Kami mohon, lindungi dan berkatilah mereka dalam hidup dan karya. Seluruh umat bisa saling mendukung dan menunjang dalam pembangunan, membangun persekutuan dan karya pelayanan di Gereja Stella Maris ini, serta terlibat dalam proses pembangunan ini hingga selesai. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak untuk memanjatkan doa-doa kita pribadi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami juga mengingat sekaligus berdoa ya Tuhan bagi para donatur, benefaktores, paroki kami Stella Maris yang kami cintai ini, baik yang berada di paroki kami maupun dari paroki lainnya. Bapa yang Maha Baik, berkatilah para donatur, benefaktor, utama berkatilah keluarga mereka, perusahaan-perusahaan, usaha-usaha dan pekerjaan mereka, terutama di tahun yang baru ini. Semoga Engkau melimpahkan rahmat dan berkat-Mu
bagi para donatur kami, keluarga-keluarga mereka, dan usaha-usaha serta perusahaan serta bisnis mereka. Semoga selalu sukses di dalam mengalami kasih dan cinta-Mu, terutama di tahun 2025 ini. Bapa, berikanlah mereka umur panjang, kesehatan yang baik, sukacita, dan juga rezeki di dalam usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga dengan demikian juga Tuhan, dia juga mengingat akan proses pembangunan gedung aula ini, sehingga dapat juga membantu proses penyelesaiannya. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami sungguh menyadari bahwa segalanya berasal dari kemurahan dan kebaikan-Mu. Sudahlah Engkau memberkati, mendengarkan dan mengabulkan semua permohonan ungkapan hati umat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita akan melanjutkan dengan pastor akan memberkati setiap sudut dari aula ini, dari ruangan ini, supaya nanti kita disucikan dulu, supaya nanti juga awal pembangunan berjalan dengan lancar. Silakan pastor. Kita akan mengiringi dengan lagu nomor 4, Bagaikan Rumah Kokoh dan Megah. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, tetap namun tak roboh dan berantakan, karena batu jadi dasarnya. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi musnah, tetapi Tuhan adalah kekal. Sekali lagi. Bagaikan rumah kokoh dan megah, dilanda hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena batu jadi dasarnya. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Marilah kita juga bersatu di dalam doa pemberkatan maskot tahun jubileum ini, yang juga menjadi sarana selain menjadi simbol untuk menerima sukacita dari Tuhan, tapi juga oleh panitia menjadi peluang untuk mencari dana. Karena itu marilah kita mohon berkat Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena tahun ini Kau berikan kepada kami seluruh umat-Mu sebagai tahun Yobel, tahun rahmat, tahun sukacita. Dan di hadapan kami telah tersedia maskot tahun jubileum ini. Kiranya Engkau berkenan untuk memberkatinya, sehingga bagi siapapun yang memilikinya juga menghadirkan di tengah-tengah kehidupan mereka yang membawa sukacita dan kegembiraan
karena Engkau selamatkan di dalam hidupnya. Sebab Engkaulah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, Engkaulah satu-satunya tumpuan harapan kami. Kami bersyukur bisa memulai pembangunan ruang serbaguna ini. Berhasilnya usaha kami tergantung dari kemurahan-Mu. Maka ya Tuhan, kami serahkan semuanya ini kepadamu. Sudilah Allah Bapa mengatur yang sebaik-baiknya bagi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, terima kasih atas kehadiran dan kebersamaan kita, Dewan Paroki, Panitia Pembangunan, dan juga umat yang hadir di sini di dalam upacara peletakan batu pertama ini. Dan marilah kita akhiri dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari yang terkasih yang hadir di dalam upacara peletakan batu pertama ini dan juga usaha pembangunan ruang serbaguna ini senantiasa dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadat kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sebagai penutup, kita juga memohon Bunda Maria menyertai pembangunan ruang serbaguna ini, mendoakan kita semua, seluruh umat dan juga panitia terutama. Mari kita panjatkan pujian kepada Maria, Bunda Maria. Nomor 3, Maria kau penuh berkat. Maria kau penuh berkat, terpilih oleh Allah-Mu, mendapat tugas yang berat, menjadi ibu penebus. Kau melebihi
Terima kasih, sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, terima kasih kepada Pastor Sis dan Pastor Repo, juga kepada seluruh panitia dan umat yang hadir. Bapak Ibu, di sini tadi yang sudah diberkati adalah maskot tahun jubileum Lucu. Nanti Lucu akan di launching misa Portakan mulai sore ini pada saat pembukaan misa. Tetapi bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki dan sekaligus menyumbang tentunya ya, karena ini yang paling penting poinnya, bukan cuma memiliki tetapi dengan membeli berarti Bapak Ibu sudah ikut menyumbang, maksudnya begitu. Kami akan menjual, sudah boleh dijelaskan, dijual dengan harga Rp500.000. Jadi sekarang yang sudah mau pesan sudah boleh karena ini stok terbatas, hanya 200. Boleh dilihat ya, ini luar biasa, lucunya bagus. Yang mau beli langsung sekarang boleh. Wah, pakai apa? Pakai tunai, kiris, pakai transfer? Kiris. Boleh, silakan. Terima kasih sebelumnya karena kami percaya nih Bapak Ibu pasti akan ikut ya, berpartisipasi ya. Silakan. Oh, pembeli pertama akan diserahkan oleh Pastor Sis katanya. Ada yang satu lagi. Ini nanti kalau Bapak Ibu mau minta tanda tangan Pastor Sis juga boleh ya. Ini tanda bahwa ini yang awal ini. Nanti akan pada saat oh ya sabar. Sebenarnya belum boleh dikirim hari dulu. Oke, nggak apa-apa. Oke. Ibu Kiki karena 12 kamu di sini dulu deh. 12-nya di sini, ntar di depan sini aja ya. Atau yang lain juga mau ikut, kalau yang lain sudah mau pergi ambil beli juga boleh kalian di sini berfoto ya. Tulisannya pembelian perdana, ini pembeli perdana di sini. Oke, ya sudah kalau gitu karena pembeli perdananya banyak, boleh berdiri di sini lah. Boleh. Pastor, kalau yang beli sekarang dapat tanda tangan pastor dong ya. Nanti serahkan ke Jovita. Ya, oke. Mari Bapak Ibu saya undang yang pembeli perdana ini untuk berfoto bersama langsung. Ini sah sudah. Ya, enggak, biarpun belum bayar tapi fotonya saya. itu tujuan aku. Fotonya ada dulu. Ayo, mari. Silakan. Ayo mari kita berfoto yang perdana. Ini nggak apa-apa ya? Ini Stella mari duluin. Oh ya, enggak saya aja kan. Pegang satu aja, nanti teko lagi. Oke, ini masuk tadi kita kurang sana ya, kurang ke situ kali. Oke. Oke, karena sudah diberkati jadi sudah sah ya. Kirisnya silakan. Jolita mana Jolita? Yuk, kamu terimain foto-foto kiris deh. Sorry, nggak apa-apa, aman. Oke, terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semua. Mohon didukung panitia. Yang udah pilih sini di foto. Puji Tuhan. Udah kelar Bu. Boleh. Nanti disetorin. Nanti disetorin aja. Ya, itulah dia jubileum 25 tahun sekali. Tahun Yobel. Yang mau tanda tangan paspor. Oh.
Pak Edward mana Pak Edward? Pak Edward. Foto ya, mau enggak? Ya kita karena sudah hadir semua di sini, mari kita berfoto bersama. Kali ini komplit ya semuanya kita foto bersama. Ya, kita ambil posisi untuk foto bersama dulu. Ya, Mbak foto dulu. Ini tolong. Ini enggak, nanti diterimain aja. No, dia enggak apa-apa. Disetor aja. Ya, nanti disetor aja. Disetorin aja. 2 ya. Ya, Mbak foto. Aduh, nggak mau rugi namanya Pak, nggak mau rugi. Pakai tanda tangan, satu jadi berubah harganya. Ini maruk nih, tindakannya maruk nih. Yuk, Bapak Ibu, berhubung tim Komsosnya mau ada urusan ini. Ayo kita foto dulu yuk, yang tanda tangan menyusul ya. Yuk. Boleh, kalau mau cari Pak Surepo boleh, daripada antri ayo. Tuh, mana yang mau ditangan-tangan Pak Surepo? Foto dulu ya, foto dulu aja, foto dulu. Foto dulu ya. Ya, mari foto dulu. Foto semuanya, Bapak Ibu semuanya yang hadir semua. Ya, kita di sini ya. Ya kan enggak? Ya kan enggak? Iya, sama ini dong. Datang orang kalau kalau nggak duduk, oh duduk lebih banyak. Duduk lebih banyak ya? Banyak yang duduk banyak kan. Oke. Oh jadi berdiri di sini, pas kupikir tadi di sana. Oke, ketutupan ya. Oke. Ayo, mari Bapak Ibu silakan. Pak Edi mana Pak Edi? Pak Edi ya. Ronald, Pak Agus, tunggu. Ya, aku panggil dulu. Pak Agus, dari DPH, teman-teman DPH. Teman-teman DPH silakan Pak. Ayo Ronald masuk. Amin. Mari. Bagus sih. Catering dulu. Nah, gitu. Ayo. Duduk. Pak Asep, mari Pak Asep. Mana Pak Asep nggak kelihatan? Oh, udah duduk, aman. Ini kursi masih kosong ini, kursi panas. Iya. Inge pun panggilan. Siapa lagi yang belum? Ayo maju. Loh, ini kemana tadi? Bu, udah biarin. Baby, merah bagus deh. Red merah bagus. Wim. Bagus kok, merah. Sini, ada merahnya. Ada merahnya. Ini kursi panas tahu. Bukan kursi lansia. Kursi panas.
Guys, boleh jangan tangan semua. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Oke. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya dan juga untuk belanja luxunya. Semoga Tuhan memberkati kita semua ya. Amin. Yang mau minta tanda tangannya menyusul juga boleh ya.
kita mau bikin model saingin labu terus. Cuma belum dapet gitu yang bisa bikin boneka. Boneka Haji. Nah, Romo mah bingung, nggak tahu kan, aku punya udah hilang aja. Kita mau bikin konsep blind box. Iya, benar. Kasih Pastor. Atau siap-siap nanti sore jadi idol lagi ya. Sebenarnya tidak siap. Harus lari ke Grenada. Oh, ada Ya, tuh, Pastor Eko aja salah satu aja. yang mana menjemput bawa. Yang keluar ini tongkatnya soalnya Bapak ini buat perak, buat nanti dipajang biar orang tahu ya. Mana tadi tulisnya? Ini diurus. Ini taruh aja di sini. Videonya. Ambil aja pas nanti aku kasih lagi nama pabrik untuk posnya banyak. Direbus ya. Kalau bisa dia cuma memang dia punya prototipe cuma aku minta lagi yang model-modelnya tapi mereka belum ada prototipe. Iya karena dia bisa model Ya, jadi nanti lu minta yang tanya. kalau lepas kakinya karena dia itu nggak mati soalnya kakinya itu mana kak? Berarti 49. Iya, ini prototipe-nya kalau dari sini. Pokoknya semuanya laporannya lah. Belajar mesin. Pinggirnya. Action. Ya, action aja. Boleh tolong ke bawah kita lihat tembok. Dari apa Oh, iya. namanya dari buku itu loh. Ini ya, idolnya lagi sang anak-anak. Ini kita mau pakai. Ya, itu aja sih. Udah seperempat habis ya. Cuma segini. Dibuka urut selesai. Ya, bisa Yang ini. Bukan ya. Ini udah gede. Bro, harus sekretariat ya, Bro? Iya, ini kan ada ini. Doang. Dia bisa. Mesti ke bawah dulu aja. Iya. Ini foto berdua Romo. Masa Maria. Jaga ini ya. Ini kayaknya nanti malam mau bikin lagi. Balik ya. Cuma begini ya. Kalau enggak ditaruh aja, taruh aja. Sebenarnya dia harus gimana? Mereka harus friendly